Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wen Rizal, biasa dipanggil Jom, dan bahasa Indonesia, yaitu mahasiswa dari Universitas Askia. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz Zulfahman Siregar sebagai dosen pengampu kami. Baiklah, video kali ini yaitu sebagai memenuhi tugas akhir semester atau disingkat dengan UAS, yaitu tentang menjelaskan salah satu poin yaitu dari Surah Nabawiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anda Bapak semuanya siap untuk belajar hari ini? Siap. Anak pintar, Amin. anak soleh, Amin. soleh dan soleha. Amin. Amin. Nah, Bapak semuanya, minggu lalu kita telah belajar tentang baca tulis Al-Quran, dan sekarang kita akan belajar sirah. Nah, Anda Bapak tahu apa itu sirah? Nah, sejarah bagus dari Nabi Muhammad. Nah, pada kali ini kita akan belajar sirah, itu tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang mengucapkan selawat, maka kita selawat dengan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena barang siapa yang berselawat, maka dia akan mendapatkan syafaat. Nah, apa semuanya? Siapa manusia yang paling kita kagumi? Manusia yang paling kita kagumi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena akhlaknya baik. Betul? Betul. Nah, tanpa lama-lama langsung saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang akhlak Muhammad atau Nabi Muhammad sebelum dia diangkat menjadi nabi, sehingga memperoleh namanya gelar Al-Amin. Paham apa? Paham. Nanti silakan Bapak simak dengan baik ya. Oke, siap untuk belajar? Siap. Yang pertama, apa? Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan kejujurannya. Nah, seperti apa sih kejujuran Nabi Muhammad? Saya berdagang. Bagaimana jika kita lihat pada kondisi saat sekarang ini? Apakah cara berdagang orang sekarang sama dengan cara Rasulullah? Tidak. Ada yang menipu. Terus timbangannya, takaran timbangannya dirubah. Itu merupakan contoh tidak baik. Yang baik itu adalah jujur. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh dari segi berbisnis atau berdagang. Anak Bapak pilih mana? Pilih yang jujur benar-benar cara berdagangnya atau cara yang curang? Jujur. Paham anak Bapak semuanya? Paham. Nah, yang pertama tadi dari segi berdagang kan, kita tidak boleh curang. Kita harus jujur. Nah, jika kita curang dalam timbangan, maka dia akan berdosa. Kalau kita berdosa, di mana akan ditempatkan? Di neraka. Nah, dia nanti akan dihisap, akan dibakar nanti tubuhnya. Mau masuk neraka? Maka hendaklah kita berlaku jujur dari segi apapun. Paham Bapak? Paham. Tidak boleh berbohong. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan kepeduliannya. Seperti apa pedulinya? Saling memenuhi, saling membantu, saling menyayangi, menghargai, menghormati. Nah, bagus. Anak Bapak, kita semua aplaus untuk kita semua. Nah, Bapak semuanya,
Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan kepeduliannya terhadap orang lain, siapapun dia. Ya, dia membutuhkan, misalnya ada fakir, miskin, dia bantu. Nah, kita juga seperti itu, kita contoh Nabi. Yang kita contoh siapa adalah Nabi, karena akhlaknya yang baik, peduli terhadap orang lain. Misalnya ada orang yang miskin, terus dibantu. Mau seperti itu? Kita tidak boleh sombong. Kita harus peduli terhadap saudara kita. Ya, paham anak Bapak? Paham. Ketiga, yaitu Nabi Muhammad terkenal dengan kesabarannya. Seperti apa kesabarannya? Jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa bencana, kemiskinan dan lain-lain sebagainya, kita harus bersikap sabar. Paham Bapak semuanya? Paham. Jika kita sabar, maka Allah akan sayang sama kita. Paham? Paham. Nah, jika ada misalnya, kalau Bapak kan masih kecil-kecil nih, nanti ada satu teman itu suka jahil kepada kita. Kemudian apakah kita membalasnya dengan jahil pula? Tidak, kita harus sabar. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang ketiga, kita harus sabar. Sabar menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham. Nah, yang keempat, yaitu Nabi Muhammad terkenal dengan keadilannya. Nah, ini sangat penting sekali. Jika kita menjadi seorang pemimpin, misalnya siapa namanya? Apa? Apis. Nah, Apis mamanya menjadi seorang presiden. Nah, maka Apis dia akan mencontoh seperti Rasulullah. Dia itu adil ke setiap seluruh masyarakat yang ada di negaranya misalnya. Lah, adil. Apa ada yang tahu itu? Apa itu adil? Nah, tidak milih-milih, saling berbagi, apa lagi? Saling menolong. Intinya yaitu adil dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang miskin dibantu. Itu ya. Paham? Akhlak Nabi Muhammad yaitu dikenal dengan di seluruh Mekah, dan mereka memberinya gelar Al-Amin. Lah, itulah kenapa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, karena sikapnya dan perilakunya, akhlaknya baik. Ya, itulah mengapa beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Dapat dipercaya. Bagus. Al-Amin itu merupakan dapat dipercaya atau disebut dengan amanah dan juga jujur. Nah, gelar ini diberikan oleh penduduk Mekah secara langsung kepada Rasulullah. Kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena akhlaknya, kejujurannya, amanahnya. Nah, itulah yang harus kita contoh. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak semuanya, akhlak itu apa? Perilaku. Apa lagi? Satu yang meluruskan jalan. Sikap. Tingkah laku. Parane awak. Baik. Satu yang menjadi benarkan hidup, Pak. Nah, berarti akhlak itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku kita. Nah, jika kita dalam kehidupan sehari-hari, haruslah kita bersikap atau berakhlak yang baik. Nah, dari orang tua misalnya, kita tidak boleh melarang. Kita harus menghargai teman. Contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari. Menolong, apa lagi? Menghargai, membantu, menghormati, tidak melawan kepada orang tua. Nah,
tidak meninggikan suara ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda dari Kita. Ini juga merupakan contoh dari kita menjaga akhlak yang baik. Paham apa? Nah, dari keseluruhan yang dipaparkan tadi, kita telah melihat beberapa akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang dapat kita ambil? Apa hikmahnya? Hikmahnya yang dapat kita ambil yaitu kita bisa menerapkan akhlak yang baik di kehidupan kita, dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, dalam masyarakat, misalnya di rumah, mana lagi di sekolah, mana lagi? Hah? Ngaji, mana lagi? Banyak ya. Nah, apa semuanya? Terima kasih atas segala perhatiannya.